yang negatif. Kita semua di sini pengen terhibur, tapi terhiburnya yang asik dan bermanfaat aja, dan lebih serunya pasti ke depannya. Jadi ini pelajaran banget buat aku. Terima kasih Kak Ziza, Pak Andre, Umi. Pertama dari segi awal konten ya, aku siap konten kayaknya 2 bulan 3 bulan selama kasus ini berlangsung tuh aku selalu minta maaf dan menjelaskan apa yang abang aku sampaikan tuh udah tidak sesuai fakta yang ada. Kedua, aku juga kan udah sebulan nggak streaming ya, itu bukan karena ada suruhan atau apapun sih, lebih ngerasa kurang etis aja ketika kalau lagi di posisi bersalah dan aku mesti mungkin ketawa-tawa atau mesti ngapain, kayak kurang etis aja. Dan ketiga, banyak upaya behind the scenes-nya sih yang mungkin suatu hari nggak bisa diceritain sih, tapi banyak upaya behind the scenes-nya lah. Pokoknya minta maaf, aku maksimalin banget. Jadi makasih banget ke Ziza sama Pak Andre mau menerima maafan itu. Jadi kalau nggak salah Ziza tuh terakhir. Alhamdulillah hari ini kami sudah melakukan pencabutan laporan dari pihak klien kami adalah Nurul Azizah Rosyade, dan ini bentuk komitmen dari keluarga besar Azizah, Pak Andre dan semuanya terkait permintaan maaf yang telah dilakukan oleh saudara Jannah dan saudara Resbob. Waktu kemarin ini dilakukan di Sekre Ikatan Keluarga Minang. Ini bukti komitmen kita yang konkret supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dan kami juga mengapresiasi semangatnya saudara Jannah untuk meminta maaf kepada klien kami yang mana sangat panjang yang telah kepada klien kami berbulan-bulan, dan ini untuk memaafkan saudara Jannah. Alhamdulillah, Azizah, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, dan saudara Jannah dapat pesan dari keluarga besar agar besok membuat acara atau streaming itu lebih positif. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan saudara Jannah lebih baik lagi ke depan, supaya juga menjadi amal jariah buat nggak perlu menyebarkan hoax, fitnah, ataupun kalimat-kalimat yang negatif. Kita semua di sini pengen terhibur, tapi terhiburnya yang asik dan bermanfaat aja, dan lebih serunya pasti ke depannya. Jadi ini pelajaran banget buat aku. Terima kasih Kak Ziza, Pak Andre, Umi. Tapi dalam perdamaian ini mungkin ada syarat-syarat yang diajukan nggak sih? Dari Ziza sendiri bang, begitu. Ya, kalau syarat-syarat itu ya kembali ke Azizah dan keluarga menyatakan sampai mana keseriusannya Jannah untuk meminta maaf kepada keluarga, dan alhamdulillah dan itu sudah dilakukan, ya kan? Dan ini juga untuk perubahan ke depan bagi Jannah supaya lebih bijak bersosial media. Mungkin selanjut dari Bigmo, Bunda mungkin mau menanggapi boleh hasil kabar bahagia ini ya? Iya, sebenarnya kita udah ketemu kemarin di DPP Ikatan Minang, keluarga Pak Andre sama aku sama Jannah. Alhamdulillah Pak Andre, Ibu, Kak Jaja, terima kasih udah menerima aku sama Jannah, dan keluarga Pak Andre cukup hangat aku nilai ya, dan cukup hormat, cukup menghargai aku. Aku ingin mengucapkan terima kasih Pak Andre, Ibu, dan Kak Jaja. Mohon maaf lahir batin. Hari ini kita datang tadi ke Bareskrim untuk cabut perkara. Alhamdulillah ketemu lagi sama Kak Jaja, sama Pak Dipo, aku sama Jannah datang. Terima kasih. Bunda, sebagai orang tua mungkin sempat ada rasa khawatir nggak sih, karena kan ini berujung di kantor polisi tadinya ya? Oh, jelas ada. Aku deg-degan, aku nggak bisa tidur, aku semuanya deh, pokoknya jadi satu. Tapi semua itu kembali lagi aku berdoa, aku minta tolong sama Allah, dan aku yakin Pak Andre orang baik, pasti terima maaf aku. Alhamdulillah diterima. Bang, mungkin dari Ziza, maksudnya usaha konkret Bimo seperti apa gitu sampai akhirnya Ziza tuh mau berdamai, kan sebelumnya kan dia ngotot banget nih untuk menjarain dan bikin efek jerah gitu, dan usaha Bimo seperti apa gitu sampai akhirnya Ziza luluh dan akhirnya memaafkan dan akhirnya terjadi perdamaian gitu.
Kalau itu mungkin dari suara Jana sendiri bisa menerangkan seperti apa? Pertama dari segi awal konten ya, aku siap konten kayaknya 2 bulan 3 bulan selama kasus ini berlangsung tuh aku selalu minta maaf dan menjelaskan apa yang abang aku sampaikan tuh udah tidak sesuai fakta yang ada. Kedua, aku juga kan udah sebulan nggak streaming ya, itu bukan karena ada suruhan atau apapun sih, lebih ngerasa kurang etis aja ketika kalau lagi di posisi bersalah dan aku mesti mungkin ketawa-tawa atau mesti ngapain, kayak kurang etis aja. Dan ketiga banyak upaya behind the scenes-nya sih yang mungkin suatu hari nggak bisa diceritain sih, tapi banyak upaya behind the scenes-nya lah. Pokoknya minta maaf, aku maksimalin banget. Jadi makasih banget ke Ziza sama Pak Andre mau menerima maafan itu. Dan kalau nggak salah Ziza tuh terakhir ngomong, Jana juga berusaha menyampaikan permintaan maaf lewat teman-teman Ziza juga, bener nggak sih? Teman-teman kebetulan ada beberapa. Ziza juga ya. Iya, ada mutual friends beberapa sama Kak Ziza, jadi ya semua jalan aku tempuh lah. Berarti setelah ini konten live stream lu bakal lebih terjaga lisannya atau seperti apa? Bakal tetap seru, tapi nggak bakal ada lagi insya Allah kasus-kasus kayak gini lah. Gitu. Ini kan cukup pelajaran sekali aja. Berarti lu nggak bakal nego-nego public figure lagi? Enggak, gue nggak bakal kayak gitu-gitu. Pokoknya gue bakal seru-seruan aja lah, aman aja. Oh, tapi di awal yang ngajak emang ketemuan akhirnya bisa damai kan kemarin yang sana kan benar-benar ngotot banget. Dari siapa sendiri sih bang yang akhirnya bisa ketemuan? Tetap yang pasti pihak yang bersalah itu gue dan abang gue kan. Jadi tetap gue dan abang gue yang tetap usaha terus ngajakin ketemuan, ngajakin minta maaf, chat, call atau apapun, semua jalan lah. Tapi dengan adanya pertemuan kemarin pas lagi itu jadi ajang jodoh-jodohan netizen lu nih. Itu gimana sih? Ibaratnya tanggapan lu gimana? Tanggapan tentang apa? Ya itu yang dengan ada Dijodoh-jodohin. Ya kalau jodoh kan nggak ada yang tahu ya. Kalau jodoh nggak ada yang tahu. Ya kita semua kan cuma ikuti arahan Allah aja kan. Jadi ya kita lihat aja takdir bawa kita kemana. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kebetulan kan umur juga nggak jauh. Enggak lah. sebagai tipikal lu juga tuh. Apa? Kak Ziza. Dia tuh tipikal lu juga. Ya Kak Ziza tipe idaman banget karena kan suka olahraga. Gue suka baca olahraga soalnya. Kalau Bunda setuju nggak? Oh, aku merestui. Jadi bakal tunangan ini bulan depan. Amin. Tapi yang Canda ya. berharga apa sih yang kamu bisa petik gitu hikmahnya dalam kasus ini? Pelajaran berharga, ngejatuhin orang bukan berarti lo bakal naik sih. Dan naik dari kejatuhan orang tuh cuma naik sebentar doang. Udah kayak ini gue. Oke, thank you. Oke. Bang Bimo Dan waktu kemarin ketemu sama bokapnya Salsa gitu, Azizah gitu, seperti apa respon dia dan juga pesan dari dia itu seperti apa sih ketika Bang Andre, gue kemarin ngeliatnya sebagai ini aja sih, sebagai orang tua yang peduli akan anaknya aja, dan juga dia cuma ngasih saran sebagai, oke, ini paham ini kerjaan kamu, tapi kerjanya bisa lebih bermanfaat lagi dan bisa lebih sustain lagi kalau lebih positif gitu. Jadi kemarin dikasih kritik dan saran banyak juga sih sama Bang Andre. apa tuh? Tadi yang barusan gue sebut. Kok mengalami kerugian secara materi dalam kasus ini? Nggak mikirin rugi atau enggaknya sih, yang penting gue minta maaf aja sih karena gue kemarin salah. Jadi ya nggak terlalu mikirin rugi atau enggaknya sih. Lebih rugi kalau nggak dimaafin soalnya. Tapi jadi keuntungan tersendiri nggak sih buat lo akhirnya di lain kerugian sendiri? Keuntungannya adalah ya kan pasti ada hikmah dalam semua kejadian di hidup kan. Jadi keuntungannya adalah pelajaran buat gue ke depannya lebih positif aja. Tapi ada cancel culture gitu nggak? Cancel culture Dirasakan. yang dirasakan ya itu sih gue gelisah aja karena waktu permintaan maaf gue belum dimaafin. Tapi kalau masalah netizen apa kata mereka gue nggak terlalu baca kemarin. Gak main HP nih sebulan ini. Untuk menghindari kah atau gimana? Untuk refleksi aja, nggak mau kesannya nggak tulus soalnya. Jadi dari kemarin bener sebulan kayak kita refleksi aja. Nah, satu lagi tuh beredar di sosial media kan di TikTok nih, mungkin nggak tahu itu konten AI atau enggak. Kalau ada statement bahwasanya Om Dikmo sama Aziza yang bulan depan. Nah itu AI bohong. gue sama Ziza yang bulan depan mau nikah katanya. Nanti dimarahin Pandre. Oh, itu AI. Aku juga pas lihat loh kok gini gitu. Nggak bohong itu AI. Ya, biasa itu netizen yang ada. Sekarang dunia juga mulai canggih, ya kan, kita harus hati-hati dan memfilter seluruh media yang ada di Indonesia ini, jangan sampai termakan media. Benar. Banyak semua sekarang AI
mirip asli semua, Iya. ya kan? Iya, Jangan iya. sampai kita ambil itu ternyata faktanya, ternyata itu bukan. Hati-hati. Iya. Hati-hati pada seluruh masyarakat Indonesia terhadap sosial media, belum tentu kebenarannya jangan kita ungkap, Iya. ya kan? Harus bertabayun dulu kepada orangnya, Orangnya. jangan sampai kita langsung menjudge apapun yang ada di dalam sosial media itu benar gitu. Banyak juga kadang-kadang dapat dari YouTube dan semua ternyata Iya. tidak ada gitu. Nah itu banyak pengarahan isu atau apapun itu jangan dimakan secara mentah-mentah. Ya. Ya, dari Aziza sendiri tadi dari Barreskrim beliau hadir dan pesan kepada teman-teman supaya persaudaraan ini selalu terikat kepada Bigmo, persaudaraan, pertemanan, menambah teman, menambah silaturahmi itu kan ada hal yang baik gitu kan. Jadi Aziza sendiri, tipikal klien kami ini sebenarnya tidak mau berlarut dalam berurusan, ya kan. Tergantung niat tulusnya seperti apa, permintaan maaf dari Jannah dan Resbob. Alhamdulillah dengan kebaikan klien kami sudah memaafkan secara tulus juga. Dan mungkin kedepannya juga pertemanan ini tambah besar, ya kan? Tambah besar, pertemanan ini sama-sama besar dan klien kami bagus, Bigmo pun bagus dalam tren positifnya. Gitu. Akan ada proyek bareng nggak? Pedal bareng gitu mungkin atau gimana? Pasti. Lagi-lagi, never say never. Never say never. Bunda, kalau kabar abang sendiri seperti apa? Nah, Resbob. Masalah Resbob, aku bundanya Jana dan Daus, Bigmo dan Resbob. Boleh ya, aku mohon maaf untuk semua warga Sunda, Pak Gubernur, Pak KDM, Pak Wakil Gubernur, semua warga Sunda, aku mohon maaf atas kesalahan kekhilafan anak saya, Resbob. Sekarang Resbob masih ada di Polda, masih sidang. Insya Allah 2 kali sidang lagi selesai. Mohon doanya semoga berjalan dengan baik, lancar, dan nanti hasilnya, punishment-nya atau putusan dari hakim yang terbaik. Amin. Tapi kondisinya seperti apa sih? Baik, sehat, Resbob sehat, alhamdulillah. Tambah gemuk dikit, sehat, alhamdulillah. Jadi refleksi kok dengan abang kena kasus juga, lo juga kena masalah juga, jadi refleksi jadi nggak sih? Pasti. Sebulan ini pokoknya tahun 2026 tahunnya refleksi nih kayaknya nih. Ya kita doain aja lah. Pokoknya gue sayang sama abang gue. Teman-teman, siap. Oke. Ya, makasih. Oke. Mau dikit dong, bisa komentar sedikit. Mau maafin ya. Ya. Di luar dari masalah Aziza Salsa, kalau nggak salah tuh sempat disinggung sama banyak orang yang mulai mencocok logikan gitu, katanya Bigmo mulai nyenggol-nyenggol Arab gitu. Maraton itu seperti apa sih? Kalau kita berada Enggak lah, nggak ada nyenggol-nyenggolan. Itu cuman ini aja. Gue sangat penggemar aja. Gue penggemar terberatnya Bang Reza Arab. Dan, ya suatu hari semoga satu layar nih. Gue bisa satu layar sama dia. Lu benar pernah call out dia? Apa? Call out dia buat Namanya juga itu ibarat Brad Pitt lagi acting aja. Udah aman aja, semuanya aman. Terkendalikan, positif aja. Nggak ada jauh lah dari kata negatif kita. Tapi itu maksudnya sindiran-sindiran itu juga nyampe juga nggak sih ke maksudnya di komentar-komentar Instagram gitu kayak Nggak tahu, lagi-lagi gue sebulan ini nggak main HP, jadi gue nggak tahu. Tapi pasti nyampe. Gue nggak usah dipancing, jadi udah. Kita mesti hentikan ini. Tapi katanya lu juga maksudnya benar juga potongan-potongan video lu pengen bikin maraton tandingan gitu, bener nggak sih? Bener, tapi lagi kan ada hal di luar dugaan yang terjadi, jadi ya udahlah. Kita pasti ke depannya kan 2026 masih panjang nih, kita lihat ke depan gimana. Selesai ini mungkin akan kan ini udah selesai nih, apakah itu bakal lu wujudin gitu buat bikin maraton tandingan atau seperti apa? Bakal, gue bakal muncul lagi ke internet. Alhamdulillah udah siap kerja lagi sebulan ini dan ya gue gebrakin internet. Ya,